Bukan kesaktiannya, karena kalau kesaktiannya kan di YouTube banyak kesaktian. Jadi apa mas? Kegantengannya? Lemah lembutnya, sopan santun. Jadi kita simak aja langsung videonya. Penglarisan dagangan atau apa saja cepat laku. Buset, jago ya. Tahu dan gantung tasbih ini, tasbih yang biasanya Anda gunakan wirid amalan makrobi di tempat usaha Anda. Wah, ini bisa gantung di klinik saya nih. Ada 23 nggak? Cabang saya 23. Bisa jadi. Di tempat usaha Anda, insya Allah Anda akan melihat perubahan yang nyata. Waduh, boleh nggak telepon dong Kang Udin dan minta 22 lagi dong. Aku udah punya 23 cabang. Diganda. Mendatangkan kekuatan goib untuk apa saja. Pada bacaan 5, malam hari sebanyak 3 kali putaran. Dibaca dalam hati sambil memejamkan mata. Kemudian baca bacaan 3 kali tanpa memakai tasbih. Taruh dulu. Tasbih ditaruh di depan Anda. Baca bacaan dalam hati sambil memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan goib. Wow, luar biasa. Saya mau jadi murid ya. Kewibawaan terpancar dapat mempengaruhi orang. Wow. Jadi dia ini efek tasbihnya luar biasa ya. Bisa mempengaruhi, bisa wibawa dan terpancar, bisa mempengaruhi orang. Untuk ketentraman hati dan ketenangan pikiran bisa juga. Memanggil uang secara alami. Wah, memanggil uang secara alami, mempercepat datangkan uang untuk hidup berkecukupan. Nah, ini penting untuk dibaca nih. Ini penting banget nih. Ini abis ini pasti laku. Siapa yang pengen saya jual ya. Saya buka dari harga 1 miliar rupiah. Siap. Soalnya ini bisa datangkan duit. Baca bacaan 1 dan bacaan 3 serta bacaan 6 masing-masing sebanyak 3 kali putaran pada malam hari. Setelah selesai Anda berdoa, ya Allah, saya mohon kelimpahan rezeki berlimpah dan banyak barokah. Dan setiap bacaan itu pada siang harinya Anda akan memberikan uang minimal 100 rupiah kepada orang miskin atau yatim piatu dan waktu sebelum sholat asar. Contohnya, bila Anda melakukan pada malam Rabu malam, maka pada Kamis siang Anda akan memberikan uang tersebut sebelum sholat asar. Lakukan beberapa kali amalan di atas, insya Allah Anda akan merasakan manfaatnya. Wah, luar biasa. Boleh saya coba nih? 100 rupiah ya. Siap. Oke, bisa saya coba supaya saya cepat kaya. Yang ke-9, hutang cepat terbayar. Bahkan hutang aja dia bisa loh, Udin. Waduh, dia bohong dengan saya. Inilah saya nggak suka dengan Udin ini. Ini Udin bohong dengan saya. Karena dia duduk di sini, dia bilang dia nggak sakti, Pak Dokter. Saya tuh nggak sakti, Pak Dokter. Dia bilang. Ini bohong, Hans. Bohong, sakti loh dia. Hutang cepat bayar. Apa kamu lihat dia? Kamu pengen cepat bayar hutang pagi ini? Cicilan. Bila Anda mempunyai hutang, lakukan amalan seperti nomor 8 di atas. Nomor 10, pemanggilan jodoh dengan cepat dalam 89 hari. Gila, buset. Jadi bagi kalian semua yang jauh dari jodoh, ini kalian bisa hubungin Kang Udin bisa punya bacaannya dalam waktu 89 hari kalian bisa dapat jodoh. Kang, ini saya endorsein, Kang. Siap. Suami istri tidak akan bisa berselingkuh, terikat hatinya. Wow, luar biasa ya kemampuan Kang Udin ini. Taruhlah tasbih makrob di kamar Anda, insya Allah suami atau istri Anda terhindar dari perselingkuhan. Bila selingkuh, akan cepat kembali ke jalan yang benar. Tolong jauhkan dari kamar saya. khusus pasal ini tolong jauhkan dari kamar saya. Bangkitkan kecerdasan, puncak daya rohani. Bisa cerdasin juga, gila. Pukulan berbahaya membuat lawan tak sadar. Jadi bisa buat pukulan, membuat lawan tak sadar. Jadi kayak tinjunya itu mungkin ada energi. Penyembuhan orang kesurupan dan kena sihir. Penarikan benda goib sebagai penguat rasa untuk menangkap petanda alam yang nyata maupun goib. Gila, jadi sakti dong pakai tasbih ini ya. Bisa digunakan sebagai media pengiriman pikiran untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jauh.
Saktian. Wah, langsung berasa dong kita dong. Boleh nggak saya beli? Hah? Saya beli ya. Iya boleh, buka harga. Sebagai media pengiriman pikiran, raga, batin, membantu orang dari jarak jauh. Gila. Untuk menghantam orang lain dari jarak jauh. Aku harus jaga ini. Kalau nggak diambil karyawanku. Kameramenku itu terutama yang ambil ini. Sembuhkan dari tangkis sihir, santet kembali ke pengirim. Wow. Membantu mempercepat konsentrasi pikiran dan kolbu menuju ke dalam rasa sehingga mudah dapat ilham dari alam goib. Wow. Bisa menghalau mendung untuk memindahkan hujan. Kalah Mbak Rara. Apakah Rara punya kalung ini? Tasbih yang sering digunakan wirid amalan Nurzat sejati bila dipakai zikir atau mendalami ilmu goib akan melipat gandakan kekuatan zikir. Wow, kalau zikir pakai ini lebih meningkat. Untuk mengobatin orang kesurupan, baca amalan nomor 8. Untuk menagih hutang dan membayar hutang. Ada nggak ya supaya hutang kita nggak dibayar kayak gitu baca? Pakai somasi dok. Ini terakhir nih. Masih banyak kekuatan dan karomah dan hikmah lain yang dapat Anda rasakan sendiri setelah Anda ajak mengamalkannya. Ajak itu apa ya? Sungguh-sungguh kali ya? Istiqomah. Oh, istiqomah. Ya, Oke, sama ini ya, halaman sama. terakhir nih. Asma tasbih Nurzat sejati. Luar biasa. Saya tuh tadi pegang dengan tidak sopannya setelah saya tahu manfaatnya kayak gini. Kita harus melakukan dengan baik. Ini dengan Mas Furkon kenapa Mas? Iya, Sakitnya apa, Mas? Saya sih nganter keluarga, Pak Dokter. Ya. Saya nggak. Oh, bukan Mas Furkon. Iya. Siapa Mas? Saya yang nganter keluarga, anak istri saya, adik saya gitu kan, satu mobil waktu ke Blitar itu. Yang sakit siapa? Yang sakitnya si Ade. Adik kamu. Iya, Ade, Nuri namanya. Oke. Sakitnya apa? Konsultasi lambat jodoh gitu. Lambat jodoh. Yang tadi dokter bacain mungkin. Umurnya berapa Mas adiknya Mas? Umurnya si Nuri teh 30-an lah. 30 berapa Mas? 30 berapa? 36. 36. Oke. Belum pernah pacaran? Udah. Sudah. Bahkan dia janda gitu, Dok. Oh, janda. Janda kembang. Janda kembang. Oke. Terus pengen cari Jadi, jodoh. ada berita-berita dari keluarga saya katanya ini di apa namanya dijahilin sama orang kayak gitu ya kan. Kebenaran saya lagi ada miliknya, rezekinya gitu kan. Saya memangnya suka ngeliat konten-kontennya si Samsudin itu. Asalnya dari YouTube, Bang. Iya, asalnya dari YouTube. Justru saya tertariknya awal dari YouTube. Kenapa Mas lihat di YouTube kenapa dia sakti ya? Saya tuh tertariknya bukan kesaktiannya, karena kalau kesaktiannya kan di YouTube banyak kesaktian. Jadi apa Mas? Kegantengannya? Lemah lembutnya, sopan santunnya ya, gitu. Kayaknya kayak orang yang alim banget gitu. Piye Mas? Gimana? Piye Mas? Mulai sekarang aku mau lebih alim supaya aku nggak boleh ngegas. Iya, seperti itu. Jadi dia ngomongnya sopan santun, lemah lembut. Siap Mas? Kayak gitu saya awalnya tertariknya seperti itu, Dok. Dan biaya pengobatannya juga pun nggak bayar, nggak kena tarif. Oh, awal kamu dari lihat YouTube. itu terkesan dari apa namanya perawakan dia yang santun. Nah, awalnya kalau tapi kamu saya lihat juga dia sakti kan? Kalau nggak kamu nggak akan kesaktiannya kan di YouTube udah hal yang biasa kalau di YouTube itu yang buat kesaktian. datang. Ya, Udah tapi hal. kamu percaya juga bahwa dia sakti. Ya, dari penampilannya dan apa yang dia bacakan dan apa yang dia sering nasihati yang benernya ya saya percaya. Kalau saya nggak percaya saya nggak mungkin datang ke Blitar. Oke. Dari mana Mas ya emang ngomong-ngomong? Sayanya dari Tangerang Kota. Dari Tangerang pergi ke Blitar juga Mas? Iya, Tangerang. Bawa adik Mas ya? Saya bawa istri, anak 2 sama adik kandung 2 sama keponakan 1. Yang berobat siapa Mas? Yang berobat itu Nuri. Hah? Nah, saya yang ceritain, tapi setelah Yang berobat cuma satu Mas? Iya, Itu sebetulnya. camping apa berobat Mas? Tamasya mungkin dok. Mas kalian apa Mas? Camping atau tamasya ke Blitar Mas? Iya. Yang berobat satu yang datang banyak Mas. Iya, maksudnya nanti pulang dari sini kita mau kemana gitu. Mau jalan-jalan lagi gitu ya. Nah, tapi memang tujuannya salah satunya mau berobat. Berobat. Datang Nuri supaya itu. enteng jodoh. Iya. adiknya. Iya, maksudnya. Oke, terus pas datang ke sana kayak gimana Mas? Ini Datang seru sono nih saya ceritanya. pagi, datang sono belum dibuka gitu Dok ya.
Jam berapa datang? Jam 6, jam 6. Jam 6. Jam Kalian 6 pagi. pagi-pagi ya? Karena kan saya ngejar supaya nggak ngantri. Gitu. Oh, karena sudah tahu bahwa rame di situ ya? Iya, kayak gitu. Sampai di sana? Sampai di sana saya dapat antrian yang ke berapa gitu, di atas 10 lah, saya lupa lagi ya antriannya. Rame ya? Rame. Memang saya akuin rame yang berobatnya. Saya akuin terus. Nah, udah dapat antrian juga nunggu lagi karena kan Samsudin ini belum keluar. Belum keluar. Setelah penuh baru Samsudin keluar. Ke depan pintu yang biasa. Oke. Nggak ngasih sholawat apa tausiah dikit. Nah, di situ baru dihitung antrian. Oh, jadi dia ketemu dulu di mimbar, dia ngomong tausiah dulu rame-rame ya kayak gitu? Iya, di depan pintu itu, di bawah gitu, Dok. Rame-rame tapi? Pasiennya dengar semua? Udah dengar semua. Dengar semua. Jamaah, Dok. Berjamaah ya, Jamaah jamaah. berobat itu. Dia ngomong apa di situ? Dia paling ya ngasih yang baik-baik kayak gitu, dakwah yang baik-baik gitu kan. Terus selawat dia yang suka dia pakai itu Nurijat kan selawatnya. Kayak gitu, setelah itu baru udah diobatin, ditanganin sama dia. Satu-satu kayak masnya tadi ya? Satu-satu kayak ini. Satu-satu baris, gantian, Ya, ada yang geser. santrinya juga yang nanganin, karena saking banyaknya pasien. Satu kayak gitu bisa berapa sih? 100 ya katanya? Iya, sampai. 100 ya? Soalnya kemarin waktu pas saya datang itu emang 50, 60, ya 70 ke atas. Oke. Pas adiknya jadi dibilang apa? Jadi kan saya setelah dia udah keluar tadi, terima, terus tamu nih, ngadep dulu ke dia, ke ruang tamunya. Saya digiring sama santri bagian dalam, ngadep ke temu Samsudin itu, ada istrinya juga tuh kan. Di samping Samsudin ada istrinya juga. Saya ngobrol dari mana gitu kan, tanya dari Tangerang, istri saya Bogor gitu kan. Ini saya mau nganterin ini adek, atau saya lambat jodoh. Oh iya, nanti kita bantu. Dia bilang begitu. Nggak lama ngobrol juga nggak banyak pembicaraan. Kita udah aplusan lagi keluar, karena kan ada yang lain lagi ya. Nah, saya keluar itu ke gerbang yang hitam itu, yang besi. Saya digiring sama Mas Ian itu. Kalau sekarang kan saya kenal nih Mas Ian. Mas yang mana mas? Santri yang itu mas? Maksudnya ini kenalnya setelah kemarin dia nelpon saya di video call. Fix ya santri ini ya? Santri Jadi ini ini. benar-benar mantan santri kan? Nah, itu. Saya Jadi- juga sempat pernah ketemu dia juga kayaknya. Oh iya. Jadi saya digiring itu pas keluar gerbang, ya kan? Saya ketemu sama santrinya, giring ke arah WC kan disuruh mandi. Saya diomongin tuh, kayak diomongin ini kalau mau dikeluarin penyakitnya ini harus bayar sekian juta, 5 juta gitu kan. Oh, Penyakit? penyakitnya Kan itu. nggak lambat jodoh, itu penyakit ya? Ya karena kan katanya ada yang jahilin Oh, ada gitu yang jahilin. katanya. Nah, itu digiring ke WC sambil diomongin nih sama Mas Ian. Kalau dulu sih saya belum kenal namanya Mas Ian itu. Cuman kan Oh saya Mas Ian yang nawarin? Ini ada yang ngejelasin ini. ngejelasin Mas Ian ya? Jelasin ya Mas ya? Mas Ian? Mana Mas Ian ya? Mas Iannya yang jelasin, Mas Iannya otomatis jelasin atau disuruh Mas Udin mas? Kang Udin? Memang aturannya di sana begitu. Aturannya. Cuma masalah mandi. Oh masalah mandi doang. Masalah mandi terus Mahar. jelasin untuk penanganan 5 juta itu malah Ke dalam aja ke admin kan. segar. Iya. Oke, terus dia bilang apa adminnya? Ya kalau kata saya kan ini kan kalau saya lihat di YouTube ini kan nggak ada mahar-mahar. Ya kan apalagi tadi Udinnya juga ngomongnya kasihan orang ini perlu kita bantu. Kan begitu enak ya kan. Kok ini pas saya digiring ke kamar mandi mau dibersihin kok jadi bayar 5 juta gitu kan. Kalau gitu saya mau nanya aja ke Samsudinnya gitu kan. Kalau Mas Ian nih silakan kalau mau nanya dia sih nyuruh. Iya. Cuman pas di dalam itu pas saya mau masuk lagi ke ruang tamu Samsudin, ada santrinya juga ngegiring saya ke kantor admin. Oke. Begitu. Setelah saya mandi nih ya. Iya. Nah, ngirim kantor admin, nego aja kalau mau nego berapa ya kan. Ya saya nggak ada kalau 5 juta mah. Ya kan adanya 3 juta. Cuman ini kan penyakit dikeluarin. Artinya kalau penyakit dikeluarin kita nggak capek-capek wiridan. Nggak capek tadi apa itu yang diamalin itu tadi 99 apa gitu kan. Nggak capek-capek, artinya kita udah instan. Oh ini namanya wirid ini ya? Iya. Oh ini namanya wirid, aku baru tahu loh. Wirid. Ini yang namanya wirid yang kata si pesulap merah wirid. Oke. Ya. Terus? Setelah saya bayar pakai debit, ya kan, truk debitnya kan udah kelamaan hilang, udah nggak saya simpen, yang saya simpen masih ini yang saya simpen. Oh ini dikasih ini. Ini punya masnya ya, Mas Pluton ya? Iya, punya saya nih sama garamnya tuh. Oh, apa itu Mas?
garam Oh, kasar. terus? Oh, ini tasbih juga? Ya, itu. Tasbih juga dikasih. Ini suruh wirid Kalau juga, Mas. saya sih jujur setelah saya keluar dari pendepokannya di parkiran mobil, saya duduk mau pulang mobil, wah gue ditipu ini kalau begini. Saya begitu langsung punya Oh, rasa kamu sudah. itu. Kenapa? Karena kan satu kerisnya nggak boleh dibawa, Keris apa? keris yang keluar dari pala itu. Oh, dia ngambil? Iya kan dibacain saya di ruqyah sama dia, pakai sholawat Nurijat itu. Siapa yang di Ruqyah? Saya, anak saya yang kecil yang SD kelas 4 sekarang, sama si Nuri. Yang sakit ini siapa, Mas? Sebetulnya si Nuri, yang saya mau anterin ini saya nganterin si Nuri. Kenapa, kenapa kamu juga di Ruqyah? Mungkin karena nominalnya 3 juta kali ya. Jadi 3 orang. Oh, Mungkin ini mah. sama anak kamu juga di Ruqyah Iya, anak juga? kecil saya kan yang 4 SD itu kan enggak, dia kan masih normal semua apa yang penyakitnya, tapi dibacain Yang juga. dapat kerisnya ini mana? Sama di pala saya, di pala anak saya yang si Muhammad Siskapi sama si Nuri. Tiga-tiganya? 3. Keris 2, terus yang bentuk kayak cacing 1. Bentuk kayak cacing, bukannya keris semuanya Mas Ian. Tiga-tiganya, padahal nggak ada sakit, Mas ya? Kalau saya nggak ada. Anaknya juga nggak ada Nggak sakit? ada. Cuma Nurinya yang katanya lambat jodohnya, Iya. tapi tiga-tiganya keluar Tiga-tiganya keris. keluar begitu. Dan keluar Ini asap peci juga? dibuka gitu kan dibacain sama dia, gituin. Keluar asap Pring, juga? gitu. Kalau saya kan nggak ngeliat ke atasnya, ke atas yang lihat keluarga saya sih keluar asap dikit. Keluar asap dikit. Habis Kata itu keluarga ping saya. jatuh. Jatuh. Terus nggak boleh dibawa pulang. Lihat dikumpulin ya kan, 3 dikumpulin sama dia dari tisu ya kan, baru-baru nggak lama, baru-baru. Terus, nah penyakit dari si Nuri ini, bukan penyakit dari Muhammad Siskapi itu anak saya, tawa saya Muhammad Furqon. Si Nuri ini ditransfer ke santrinya. Oke. Lalu santrinya ini kesurupan tuh kemasukan gandarwo waktu itu. Waktu itu Semua ya. pasien sama ya. Mau sakitnya kaki, mau sakitnya jodoh, mau sakitnya batuk pilek, semuanya sama dipindahin semua ke santri Ya, semua. makanya Tapi kalau kok dia di sini nggak bisa? Kalau sakit loh ini. Padahal kok di sini dia nggak bisa ya. Terus pindah Karena di sini Gondowo. kan udah kebongkar macam-macam. Iya, kebongkar itu macam-macam. Kalau zaman dari saya belum kebongkar, justru saya di mobil juga saya berdoa dalam hati. Wah, ini gue dibohongin. Terserah lu lah risiko nanti sama Tuhan juga, Tuhan Maha tahu. Kata saya dalam hati begitu. Makanya dengan adanya awalnya tuh pesulap merah itu salah satunya mungkin doa saya. Salah satunya. Oke, Mas. Terus waktu pindah jadi Gondorowonya ngomong apa? Ngomong katanya si Nuri ada yang jahatin gitu. Maksudnya ada yang ngejailin gitu. Terus? Jadi nggak boleh nikah. Jadi Gandarwo itu suka sama si Nuri. Begitu. Jadi makanya setiap ada cowok apa-apa, jadi dihalangin sama Gandarwo yang ada di dalam badannya si Nuri. Gitu, Pak Dokter. Buset. Kau jangan ketawa. Sus. Emang apa adanya dok? Dia mukanya serius, kalian jangan ketawa. Iya, nggak apa-apa mungkin itu ya kan sekarang kan udah kebongkar. Jadi ketawa Kalau ya. dulu- Iya. Dulu memang dulu saya terlalu bodoh sih ya. Satu mungkin kita waktu itu kan lagi ada duit, itu kan lagi ada uang. Jadi kita kesono sini. Sebenarnya kalau sekarang makanya bodoh gitu. Benar kata dokter ya kan, yang datang ke orang pintar, orang goblok gitu. Sorry Mas, aku tuh sebenarnya gak maksud sih sebenarnya. Iya. Tuh, makanya saya akuin itu. Pas pulang kamu ngerasa sudah salah ya? Salah saya mah. Kalau ini kan pas pulang diamalin, saya mah enggak. Oke. Pertanyaan saya mungkin kayak gini. Dia ada kasih PR nggak? Suruh baca atau apa? Nggak ada? Enggak, justru saya dikasih ini nih. Ini kan Apa nih? ini kan ramuannya katanya suruh mandi. Boro-boro saya pakai. Enggak, udah nggak saya kepake. Oh, mandi Makanya kalau pakai ada yang ini. minta saya kasih nih. Cuman ini kan buat barang bukti. Oh gitu. Kayak gitu. Buat barang bukti. Buat barang bukti. Ini Iya. apa nih? Mahal ini dok, 3 juta. Masih Suwe, kalah. pokoknya suwe saya Ini, tuh waktu ini itu. masih kalah. Masih di sebelah. Iya. Cuma dapat tasbih. Mas nggak dapat yang kayak ginian 5 juta. Itu ada sih dok. Terus dia ramuan sendirian itu. Mas. Mas bertiga masih mending dapat dia Chris ya. Iya, saya kan bayar ke dianya aja 3 juta. Belum ya, begitulah. Belum saya ngasih uang yang di saku yang ini ke Samsudinnya. Ngasih lagi di amplop saya memang. Kan saya biasanya kalau ke rumah kiai atau ustadz kita kan ada pengobatan tuh seikhlasnya. Berarti kan kita udah siap dari rumah nih seikhlasnya kita isiin Oke, amplop ini sama gope ini. gitu. Oke. Mas, mau tanya. Adiknya sekarang sudah nikah belum? Kalau itu kan lalu, kalau sekarang sih udah nikah. Nah, mungkin Kalau- karena pengobatan dari kamu. Enggak juga, bukan. Bukan kalau Samsudin mah, jangan pun kalau
Sekarang ya, setelah saya keluar dari Padepokan, duduk di mobil, mau jalan pulang, saya udah sadar. Ini gua ditipu, gua dibohongin. Masa keluar kris dari pala? Sedangkan saya nggak merasakan sakit. Kan namanya keluar kan berarti namanya kayak cabut di paku, kayak kuntilanak tuh yang dicabut pakunya kayak gitu. Dan lagi krisnya kok diliatin ke saya itu baru-baru. Baru Iya, nyampe dari baru-baru. Shopee. Saya karatan loh, Dok. Hah? Dia masih mending, baru saya karatan loh. Dia kayak kata. Dan nggak boleh dibawa pulang. Alasannya katanya dia mau lebur. Di dia lagi dia mau lebur, nggak boleh dibawa pulang. Dicetak Bukan, lagi. bukan. Kau jangan sembarangan. Dia nggak mau kasih supaya bisa dipakai yang lain, stok terbatas. Jadi harapannya saya sih dengan kalau Samsudin nonton ini harapannya supaya dia sadar, taubat dan akui aja kesalahan. Gitu. Iya, akui aja kesalahan. Namanya manusia kan sifatnya salah, bukannya sifatnya benar. Kan al-insan tuh dari kaidah Arab itu al-insan maul khata wa nisyan. Manusia itu sifatnya salah dan lupa. Artinya kita akuin aja bahwa kita ini memang salah, kan udah viral, kesalahannya udah terbongkar semua. Jangan nutup-nutupin kayak gitu. Harapan saya tuh ke Samsudin itu supaya sadar, taubat dan pengobatan yang real aja, yang biasa-biasa aja, jangan pakai trik-trik sulap kayak gitu. Oke. Harapan saya ke Samsudin gitu Pak Mas, Dokter. saya pengen tanya dulu. Selama kamu diperiksa ada dipijitnya nggak? Dipijit? Hah. Nggak ada. Kamu kalau ada dipijitnya nggak? Nggak ada, Dok. Soalnya katanya izin, dia kan izin Panti pijit tuh. pijat, iya. Itu saya Izinnya baru panti tahu loh, pijat, itu baru tahu saya Baru juga. tahu kemarin itu saya ternyata Baru itu tahu tuh. ya? Gara-gara nonton podcast saya kan? Ya, mungkin iya, itu betul. Ada nggak dia pijit dikit sambil dia ngambil kepala, mungkin dia pijit tangan, ngambil kepala kayak gitu, Chris nggak ada? Nggak ada, paling diginiin ya. Diginiin aja kalau saya ya, diginiin Nggak ada aja. pijit ya? Nggak ada pijit-pijit. Pegang aja sih, Dok. Nggak sampai diraba-raba juga sih. Jadi nyesel. Kalau saya di parkiran dia aja juga udah merasa nyesel, dan keluarga saya yang lain, istri saya atau anak saya, adik saya yang diseselin. Oh, saya, bapak yang nyesel. Lagian Mas? sih begitu. Nyesel. Saya? Nah. Iya. Apa harapannya? Dibilang nyesel ya, bubur udah jadi kuah. Iya. Nah, iya. Apa harapannya dengan Kang Udin? Harapannya? Nah, Ya udahlah, yang bener-bener aja sekarang. yang benar-benar aja. Iya, kalau memang nggak minta dibalikin duitnya. Wah, kalau seandainya memang itu ada, boleh. Boleh. Saya ngojek udah dari pagi, siang, sore, malam. Ya, hujan ketemu geledek. Jatuh bangun sendiri. Ya itu dari situ. Karena harapan saya di situ pengen sembuh. Ya namanya orang sakit pengennya sembuh ya. Semua duit ya dikasih ke situ ya pokoknya pada waktu itu ya. Iya. Itu saya total itu kurang lebih sekitar ada ya 12 koma lah gitu. 12 koma. Habis perjalanan sama. Selain perjalanan lagi ya. Iya, ini itu segala macam. Oke. Pengobatannya dia original pure 5 juta dapat tetek bengek ini itu segala macam. Kalau Mas Purkon habis berapa jadi total? Kalau saya sih, kalau saya hitung untuk ke Samsudin aja ya, karena kan saya di luar Samsudin kan saya masih jalan ke mana-mana. Kalau ke Samsudin aja sih 7 jutaan. 7 jutaan. Astaga. Saya kan waktu itu nyewa mobil, nyewa supir, bensin, etolnya aja kan, etol yang paling terpanjang itu 1,5 juta etol. Etolnya ke Blitar itu dari Tangerang sini saya. Oke. Apa harapannya untuk Kang Udin? Harapannya semoga Kang Udin ini taubat, sadar. Itu aja Dok, saya mah. Ikhlas sisanya. Ikhlas, sudah ikhlas. Sebab saya juga laporan seperti ini dipanggil gini, istri mah ketakutan. Oh gitu. Tadinya saya mau ngajak anak tuh, anak yang saksinya juga, si Muhammad Siskapi, saya mau ngajak ke sini. Dia kan nyaksin juga. Oke. Bahkan katanya dia ngelihat Samsudin naruh di sini. Oh dia lihat. Si Kapi tuh, udah Kap ceritain aja di sono. Dia ketakutan, nangis, ya kagak mau saya ajak kemari. Gitu. Oke lah kalau kayak gitu punya ya. Mudah-mudahan nggak. Tapi ini sudah ditutup katanya sih. Yang paling penting itu sebenarnya ini menjadi pelajaran ya untuk. Itu terutama. Kalau sampai detik ini, saya nggak percaya ada manusia di atas manusia lain. Jadi nggak ada manusia yang sakti. Saya nggak percaya. Kalau ada manusia sakti, kenapa asosiasi dukun itu masih ngelaporin ke polisi? Berarti polisi lebih sakti dong daripada. Iya, di atas kesaktian berarti polisi. Ya yang kalau sakti. kalau logik aku ya, kalau dia kesel ya, dia kalau memang dia sakti ya santet aja dari jauh. Apalagi dengan bacaan yang Tadi kayak jarak gini. jauh. Ih, jarak jauh Jarak ini. jauh. Mungkin dia baca tasbihnya kayak gitu punya langsung nyampe. Ngapain dia ngelapor lagi? Berarti polisi lebih sakti dong daripada Mungkin, dia. Iya. mungkin ongkos hodamnya lebih mahal kali, Dok.
Kamu bisa ketawa, kemarin kamu kena tipu. Kalau saya gak kuat bisa gila saya dong. Iya. Tenang. Ya, kan bagi orang kan 5 juta, 12 juta kan setiap orang kan berbeda-beda. Itu kan dengan semua kemampuannya kamu kan pasti kan. Ya saya nggak percaya sih. Jadi yang kayak gini punya, kalau kalian punya penyakit, datanglah ke dokter. Kalau memang kalian belum ketemu jodoh, ya mungkin belum saatnya bertemu. Benar ya Pak ya? Benar Pak. Benar Pak Dokter. Daripada jodohnya nggak dapat juga, duitnya habis. Iya, betul. Dan nggak ada yang sakti. Kalau dia sakti nggak akan buat YouTube dia. Iya. Ini kita ngelihat cuma dari YouTube aja bisa datang. Dan di luar dari mereka berdua itu sebenarnya banyak banget, Mas. Korban-korban. Korban-korbannya sebetulnya banyak. Banyak banget. Tapi rata-rata semuanya takut. Ada yang izin dengan ibunya takut lah, katanya hukum, katanya ini, katanya. Ada yang takut juga, takut nanti ketahuan dia disantet. Astaga, sudah ketahuan seperti ini pun masih takut disantet, coba gila. Ibu tenang aja Bu, kalau disantet Bu, pesulap merah duluan Bu, itu antrian nomor 1. Nomor 2-nya baru saya Bu. Aku agak napas sih agak lega, karena setelah Marcel duluan baru aku. Saya antrian 2. Jadi ibu nanti antrian terakhir Bu, masih lama Bu antriannya. Astaga. Masih mau lagi, masih percaya yang ginian? Agak kapok saya. Kapok. Hmm. Kalau sakit lagi masih mau ke dukun? Enggak. Cukup tahu kayaknya dok. Cukup tahu. Mungkin sebaik-baik nolong itu ya Allah. Ya. Oke, good, benar. Iya. Nonton podcast saya Pak? Nonton, subscribe juga udah. Sudah sampai. Karena mencerdaskan dok. Oke. Yang kayak gitu saya suka mencerdaskan kayak gitu. Jangan menutupi apa namanya kayak Samsudin ini kan jadi orang tuh memang juga hiburan awalnya. Kita ngelihat ya kan sakti-saktian ya kan kayak di film hiburan. Cuman jangan diselimuti dengan agamanya, dengan baca-bacaannya, sholawatnya, Al-Qurannya jangan. Kayak gitu. Makanya saya setuju dengan pesulap merah. Setuju ya? Setuju dengan ya? Pak Dokter ngebongkar ini biar supaya masyarakat tidak ada dibodohkan kayak gitu dan Udinnya juga segera taubat sadar. Ya, kayak tapi gitu. sebenarnya nggak cukup. Jadi nggak cukup hanya pesulap merah, nggak cukup saya, nggak cukup bapak-bapak sekalian. Semua harus berbicara di sini. Korban harus berani ngomong. Ya. Karena kalau kita diam, ada yang bilang seperti ini ya. Ngapain sih dibawa-bawa seperti ini punya? Kenapa sih dijadiin konten, dijadiin ini? Kalau menurut saya ini penting banget. Iya. Ini untuk mencerdaskan anak Betul, bangsa. itu Ini seperti setuju ini itu, punya. ya. Ya kalau misalnya dapat keuntungan itu bonus. Mohon maaf ya saya bilang ya. Saya itu ngedatengin korban, ngedatengin santri, ngedatengin ini, saya biayain loh. Biaya, mengorbankan ngabisin dulu, duit ya. lebih banyak yang kayak gituan Betul, Bu ya. betul. Demi siapa? Demi kalian jadi lebih pintar. Pintar, ya cerdas ya. Dan kalau misalnya kita memilih kata-kata diam, akhirnya ya masyarakat Indonesia nggak maju-maju. Iya. Kayak gini aja. Nggak dapat jodoh, cari ke sana. Iya. Tokonya sepi, cari ke sana. Tapi ini beneran loh. Boleh dong minta 22 dong. Sakti ya dok? Di Sakti. Sakti ya. Aku mau kasih tahu ya. Jadi ini skincareku, ini spesial, ini bisa diresellerkan. Jadi ini bisa diresellerkan, bisa jadi agen, bisa jadi distributor. Jadi ini spesial. Kalau punya Athena ini, Goda Skin ini nggak bisa. Kalau ini second brandku lebih murah, 380.000 dan ini bisa dijual ulang. Ya, mulai sekarang kalau beli ini dapat tasbih. Siap. Biar cepet auto laris ya. Tolong pesen dengan Kang Udin sebanyak jumlah distributor kita. Dia aja beli di online. Oke Mas, thank you banyak sudah ngomong, sudah berani speak up. Iya. Saya appreciate banget. Pahlawannya itu bukan saya, bukan pesulap merah, tapi kalian hari ini pahlawannya. Korban sesungguhnya. Kemarin kalian korban, hari ini kalian pahlawannya. Kalian berani. Karena ada yang berani juga Pak Dokter. Gitu. Sip. Jadi kita juga ikut ngeberanikan. Mantap. Iya. Oke, jangan sampai ada kejadian lagi dan terus harus bersuara pokoknya. Ya, pokoknya selama kita di jalan yang benar kita harus berani bersuara. Siap. Oke Mas, Insyaallah, thank you siap. Mas. Ya. Mudah-mudahan Siap. selalu dilimpahin rezeki. Amin. Ya, amin. Ya, semoga apa yang diambil Udin kembali ke mas-masnya berkali-kali lipat. Amin. Oke, sampai jumpa lagi.